is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo teman-teman Kampus Connection, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Saya percaya kalau kita bisa bertatap muka walaupun online, ini bukan satu kebetulan. Bukan karena pilihan kita, tapi saya percaya ada rencana Allah yang sedang bekerja dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal penting dalam hidup kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan berbicara secara spesifik untuk siapapun kamu dan dimanapun kamu berada. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Dan kami mau belajar untuk bersuka cita dalam segala keadaan karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. You are good all the time and all the time you are good. Roh Kudus tuntun kami dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Satu kali saat saya mau ibadah, saya sedang dalam kondisi yang kurang fit dan sedang kurang bersemangat. Rasanya sedang capek banget, ada rutinitas macam-macam, ada kuliah, ada kerja, ada mengajar, pelayanan, organisasi dan sebagainya. Hal-hal itu membuat saya merasa terlalu lelah, overwhelmed, dan burnout. Kalau saya lagi capek, akhirnya ekspresi muka ini kurang bisa untuk dikendalikan. Jadi kelihatannya lemes, kelihatannya lagi sedih, padahal nggak sedih-sedih amat, cuma lagi capek aja. Dan saat saya sampai di ruang ibadah, saya bertemu teman-teman pelayanan yang lain, lalu ada satu teman saya yang mengatakan bahwa, kamu lagi kenapa? Come on, be happy, smile looks pretty on you. Ayo senyum, semangat, kita bersuka cita sama-sama. Teman-teman, sukacita adalah kuncinya. Karena sukacita bukan berasal dari sekitar kita, melainkan dari dalam diri kita. Saya teringat akan satu ayat di Nehemia 8 ayat 10b, dikatakan begini. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi, dalam New International Version, Nehemiah 8:10b, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Yes, kita bersuka cita karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita. Kita bersuka cita karena Dia adalah Allah kita. Dengan sukacita yang ada dalam hati kita, tantangan terbesar seperti apapun pasti bisa kita lewati. Gunung terjal, lembah kelam pasti akan bisa kita lewati kalau hati kita bersuka cita. Namun sebaliknya, kalau kita tidak memiliki sukacita tersebut, menjalani hidup yang biasa-biasa aja, yang rutin-rutin aja pun rasanya jadi sulit. Kalau kita lagi galau, lagi mellow terus, gloomy terus, sedih terus, akhirnya itu akan berpengaruh ke pikiran kita. Jadinya negative thinking, self pity, kasihan sama diri sendiri, jadinya mikirnya enggak-enggak, akibatnya kita tidak punya semangat untuk melakukan hal apapun. Sukacita itu ibarat seperti bensin untuk kita bisa jalan menjalani hidup yang Tuhan berikan ini. Coba sekarang saya mau tanya, dalam 1 minggu terakhir ini, seberapa penuh tangki bensin hati kita? Seberapa banyak sukacita yang kita miliki? Terisi penuh, full, atau half sebagian, atau seperempat? Hampir habiskah? Atau bahkan kosong kering? Dan kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Mungkin ada yang isi tangkinya nggak full karena lagi ada kesulitan di perkuliahan, di dalam studi kayaknya stuck, udah belajar tapi kok nilainya begini. Atau dalam pekerjaan, kayaknya pekerjaannya nggak berkembang. Atau dalam kondisi finansial, atau karena masalah lainnya. Relasi mungkin, dengan keluarga, atau dengan teman, atau dengan si dia. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang kalau isi tangki hati ini nggak full, malahan jadi lari ke hal yang lain. Ada yang lari stres, ke minum-minum, biar mabuk aja biar gak inget masalah. Ada yang pelampiasan akhirnya ya udah ngerokok aja. Ada yang malah jadi self harm atau menyakiti diri sendiri. Lebih baik badan saya sakit daripada hati saya. Dan hal itu akhirnya berlanjut karena hati kita nggak keisi penuh. Bukan itu jawabannya. Hari ini saya mau katakan kalau kita mau hati kita full, gak ada cara lain selain kita minta Tuhan sang pengisi hati kita. Dialah sumber hati kita supaya hati kita diisi penuh. Minta sukacita yang asal dari Tuhan dan Dia yang akan memuaskan hati kita. Sama seperti kalau teman-teman punya kendaraan, mobil, motor, dan kalau kalian lihat, wah udah mau habis nih bensinnya. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu nggak bisa buat bilang, ayo mobil semangat. Nggak bisa ya teman-teman, nggak akan keisi bensinnya. Pasti kamu akan mencari SPBU terdekat untuk mengisi bensin tersebut. Atau ada yang berpikir, cobain jalan aja sampai benar-benar kosong, bisa nggak ya sampai 100 km lagi? Nggak ada ya teman-teman, pasti akan mogok di tengah jalan. Dan ini berlaku juga untuk diri kita. Saat kita lagi merasa hati kita nggak full, kayaknya kosong. Sukacita kita nggak penuh. Kita nggak bisa untuk maju dalam hidup kita. Kita nggak bisa menjalani hidup dengan maksimal. Kalau kita nggak pernah isi ulang bensin hati kita. Dan jika kita lanjutkan, ya udahlah jalan aja. Abaikan saja tanpa isi bensin. Itu artinya pada titik tertentu kita akan mogok. Kita akan berhenti karena kita udah nggak punya bahan bakar lagi.
Kita nggak bisa memungkiri saat kita menjalani hidup pasti ada aja hal yang membuat kita nggak nyaman. Contoh waktu pandemi 4 tahun yang lalu. Rasanya nggak nyaman ya, 4 tahun lalu itu baru memulai kita pindah ke platform online, semua online. Kita takut, kita insecure, dan sebagainya. Kita bertanya-tanya, ini masa depan kita gimana? Kita bertanya-tanya sampai kapan akan seperti ini? Sehingga rasanya nggak ada sukacita dalam hati kita. But there's a good news for you. Karena Tuhan yang mendesain kita untuk bergerak dengan sukacita, so Tuhan jugalah yang bisa memulihkan kita dan membangkitkan sukacita dalam hati kita. Di Mazmur 51 ayat 14 dikatakan, "Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." So bagaimana kita bisa mendapatkan kembali sukacita kita dan terus-menerus menjalani hidup dengan sukacita? Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama, sukacita bersumber dari kehadiran Yesus. Ini adalah dasar yang paling dasar dan ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saya berdoa supaya kita semua bisa benar-benar memahami hal ini dengan baik. Sukacita itu bukan hasil dari pengalaman baik yang kita miliki. Bisa aja kita dapetin hal-hal yang baik tapi belum tentu kita sukacita. Sukacita bukan karena kondisi kita baik. Sukacita ada bukan karena kondisi kita lebih baik daripada orang lain. Sukacita bukan karena kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau. Sukacita itu hanya bersumber dari kehadiran Yesus di hidup kita. Sukacita yang sesungguhnya hanya berasal dari Yesus Kristus, sang sumber sukacita. Di Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." This is the truth guys. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Sukacita nggak tergantung dari kondisi kita dan sukacita juga nggak tergantung kepada kepribadian kita. Bukan berarti, oh kalau saya ekstrovert saya sukacita terus atau introvert jadinya sedih terus, nggak begitu teman-teman. Saya yakin di antara teman-teman yang sedang beribadah secara online ada yang berpikir, oh saya nggak selalu bersukacita karena saya bukan orang yang seru, saya bukan orang yang punya banyak teman. Atau ya emang gue begini, emang gue nggak bisa happy, emang gue orangnya dieman, lebih banyak ya menyimpan segala hal dalam hati aja. Teman-teman, sukacita nggak tergantung kepribadian kita. Sukacita hanya berasal dari satu pribadi yang namanya Yesus. Ada perbedaan antara gembira, senang, dan sukacita. Happiness versus joy. Yang namanya senang, it's a feeling. Yes, I feel happy. Senang itu berhubungan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kondisi tertentu membuat kita senang. Kalau kuliah lancar, nilainya bagus, kita senang. Kalau lagi banyak duit kita senang. Dapat jodoh, si dia menerima ungkapan hati saya, kita senang. Tapi kalau keadaan gak sesuai dengan yang kita harapkan, kita sedih. Kalau nilai jelek, kita sedih. Kalau usaha gagal, kita sedih. Wajar namanya sedih. Namun yang namanya sukacita, mau senang mau sedih, kita bisa tetap merasakan sukacita. Karena sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, namun karena kehadiran Kristus. Saat kita sedih pun, kita tetap bisa merasakan yang namanya joy atau sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Lagi pusing skripsi, we have joy karena Yesus menyertai perjalanan skripsi kita. Kita bingung dengan keadaan finansial kita, we have joy karena Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar. Kita lagi merasa tiap hari rutinitas ini makin lama makin sulit. Kita punya joy karena Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. So, sumber sukacita kita adalah Yesus. That's why kalau kita mau sukacita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau mau sukacita kita full tank terus, datanglah kepada Yesus setiap waktu. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita 24/7, 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Gak pernah libur loh Tuhan Yesus, gak pernah cuti, gak pernah izin sakit, gak pernah alasan lagi gak mood. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dan dia akan selalu siap untuk memberikan kita sukacita yang penuh setiap waktu. Yang kedua, sukacita dijaga dengan memiliki perspektif yang benar. Setelah kita menyadari kalau sukacita itu bersumber dari kehadiran Yesus, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita punya perspektif yang benar.
Maksudnya gimana nih perspektif yang benar ya? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu dapat melihat hidup dengan cara yang benar dari POV yang benar. Teman-teman tahu ya, kalau POV yang beda, beda juga hasil yang dilihat. Cara pandang kita akan hidup akan menentukan apakah sukacita kita bakal bertambah atau malah bocor dan habis. Sama-sama kita lihat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wah, gak salah denger nih. Kenapa Yakobus menyuruh kita untuk berbahagia padahal kita sedang ada dalam pencobaan? Yakobus mengajarkan tentang bagaimana seharusnya POV kita terhadap pencobaan tersebut. Pencobaan, kesulitan, struggle yang kita alami dalam hidup ini ternyata justru akan membangun karakter kita, yaitu ketekunan. Perseverance. Dimanapun kamu saat ini, sama-sama katakan ketekunan. Coba bisa dicek nih, hari-hari ini kita sedang melihat dari POV mana, kacamata mana. Kita lagi melihat dari POV, kacau semua. Atau kita melihat dari POV yang Tuhan katakan, yaitu pandanglah itu sebagai satu kebahagiaan. Saat kita sedang menghadapi dosen yang sulit ditemui, dosen yang sulit banget untuk menerima hasil yang kita buat, dosen yang gak respon, padahal mau bimbingan, apakah kita mau ngedumel, menggerutu terus? Atau kita memilih untuk melihat dari POV yang beda dan bersyukur bahwa Tuhan melatih saya buat sabar, buat mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk dosen kita. Sama-sama kita doakan dosen kita ya teman-teman, kalau lagi bermasalah dengan masa-masa deskripsi dan bimbingan. Cara kita melihat sesuatu, perspektif kita akan menentukan sukacita yang ada dalam diri kita. Nah, kita yang pilih mau respon seperti apa. Kalau kita bilang, aduh capek nih kerjaan gini-gini terus. Atau Tuhan, saya bersyukur saya masih dikasih kesempatan untuk kerja. Atau aduh gue mundur 1 semester nih. Atau Tuhan, saya bersyukur Tuhan kasih 1 semester tambahan agar saya bisa jadi dampak yang lebih banyak untuk sekitar saya. Saya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Atau Tuhan yang berkati saya dengan finansial yang lebih. Teman-teman, atau kita bisa mengatakan, aduh Pak pesan makanan zong terus. Atau Tuhan makasih ya, saya masih bisa makan enak. Dan gak kelaparan, gak kekurangan. Atau kita bilang, aduh males banget nih harus follow up orang baru di gereja. Pelayanan gue banyak banget nih, kerjaan saya aja masih banyak. Atau kita katakan bahwa Tuhan makasih buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya mau jadi berkat buat dia. Saya mau untuk bawa dia kenal Tuhan lewat hidup saya. Teman-teman kalian bisa lihat perbedaannya. Vibes-nya beda banget ya. Yang satu ngeluh, aduh ini, aduh ini, aduh ini. Yang satu Tuhan makasih ini, makasih ini. Bayangkan kalau kedua respon itu adalah hal yang harus kita pilih setiap hari untuk kuliahmu, kerjaanmu, keluargamu, relasimu, pelayananmu. Mana yang bikin hati lebih damai dan sukacita? Kamu bisa jawab sendiri. So, milikilah POV yang benar dalam setiap kejadian yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga, sukacita timbul waktu kita bertekun dalam kehendak Tuhan. Yes, yang terakhir yang mau saya bagikan adalah sukacita yang berasal dari kehadiran Yesus untuk hidup kita. Hal itu akan terus timbul jika kita bertekun dalam kehendak Tuhan. Kita baca di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kata kuncinya adalah dalam iman kamu. Teman-teman, dalam bahasa Yunani, iman adalah suatu kata kerja, aktif. Dengan kata lain, bukan hanya sekedar teori. Bukan kita katakan, ya gue beriman aja. Bukan teman-teman. Tapi iman adalah suatu tindakan atau action. Contoh, seperti kalau teman-teman sedang duduk. Duduk itu bukan satu hal yang pasif, tapi melibatkan percaya kepada apa yang kita duduki. Ada di antara kalian yang sebelum duduk atau tiduran ngetes dulu kekuatan kursi atau ranjang kalian hari ini? Kayaknya enggak ya, begitu lihat kursi duduk langsung. Lihat kasur langsung kita berbaring. Dan sama halnya dengan kita kepada Tuhan. Kita bukan hanya katanya aja.
Kita bukan cuma ya kata orang sih begini, orang sih begitu. Tapi kita benar-benar bertindak karena kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saat kita merasa susah, tapi Tuhan gerakan hati kita untuk memberi, kita bukan menahan, tapi kita memberi. Walaupun kita cuma punya segini-gininya, kita cuma punya apa yang di tangan kita. Tapi kata Tuhan, kalau kamu bisa memberi, berarti kamu memiliki lebih. Saya percaya setiap kita dimanapun kita berada, kita bisa terus bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Apapun kondisi kita, apapun masalah kita. Karena iman, kita percaya bahwa walaupun kita memberi apa yang kita punya, Tuhan pasti akan mencukupkan hidup kita. Saya percaya setiap dari kita dimanapun kita berada, kita bisa terus bersuka cita di dalam Yesus. Apapun kondisi kita, apapun masalah kita, sumber sukacita yang sejati kita temukan dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Teman-teman, saya mau ajak kalian hari ini untuk mengambil keputusan. Apakah kamu mau menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan joy dari Tuhan, atau dengan penuh omelan dan penuh keluhan? Pilihan ada di tanganmu. Saya mau tantang kalian, kalau kamu mau sungguh-sungguh untuk berjalan dalam sukacita dari Tuhan, kamu perlu Tuhan dalam hidupmu. You cannot have joy without Christ in your life. Hari ini saya mau ajak kamu, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka inilah waktunya. Dan yang kedua, kalau kamu mau agar Tuhan memenuhi hatimu, memenuhi tangki hatimu yang sudah hampir kosong, atau bahkan sudah kosong kering banget, inilah waktunya untuk kamu bilang, Tuhan perbaharui tangki hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Kau melihat ada mahasiswa, ada teman-teman kami Tuhan yang sama-sama ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidup mereka sehingga Engkau sang sumber sukacita ada dalam kehidupan mereka. Jadilah Tuhan dan selamatkanlah hidup kami, jadilah Tuhan, jadilah Raja yang terutama dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa agar hari ini Tuhan memperbaharui sukacita kami. Penuhi tangki hati kami sehingga hati kami terisi penuh dengan joy from the Lord. Because joy from the Lord is our strength. Kami terima kekuatan dari Tuhan, kami terima sukacita dari Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjalani hidup kami dan berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terima berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Tuhan menjadikan kau berhasil dan berkat Tuhan yang menjadikan engkau mendapatkan sukacita terus menerus. Setiap langkah-langkahmu akan disertai oleh sukacita dari Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa lebih lanjut, silakan scan QR Code di bawah ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk menolong kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.